Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di dalam tahun 2025. Saya sungguh bersuka cita boleh melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa di dalam tahun 2025 ini selalu ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Meskipun kabar dari dunia mungkin tidak baik, tetapi di dalam Dia selalu ada harapan yang baru. Amin Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Memuji Tuhan. Nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Amin. Dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup. Mari sajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Engkau kekuatan kami Tuhan. Amin. Oh harapanku, harapanku
mengucap syukur buat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bersama-sama katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan aman di dalam Engkau Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, keajaiban demi keajaiban terjadi di dalam hidup kami di dalam tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa, kami siap bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersukacita di dalam Tuhan? Amin. Boleh berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Lihat samping kanan kiri Bapak Ibu, berikan salam, berikan kata-kata yang memberkati pagi hari ini. Haleluya, kami mau menyanyikan keajaiban-Mu Yesus. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Bersama-sama, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Dan lagi bersama-sama. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau amin ke surga, Kau bertata di. Bersama-sama sekali lagi katakan, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib.
dalam hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kami percaya kami akan melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam tahun ini ya Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sediakan bagi kami. Melihat kasih-Mu yang tidak pernah habis. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi ku kagumi cara. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara. Tidak cukup Tuhan, terbatas kasih. Terima kasih Yesus. Tak terduga jalan. Terima kasih Tuhan. Percaya di segala musim. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga jalan. Amin.
segenap hati. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Berkali-kali kami melihat Tuhan pertolongan-Mu di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Segala puji bagi-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Dia. Sungguh tak terbatas ya Bapa kuasa-Mu. Sungguh tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Kau selalu perhatikan langkah-langkah kami. Kau tegur kami saat kami mulai berbuat salah. Kau kempiskan ego kami, Kau gembosi ego kami, kemarahan kami. Kau selalu ingin dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Kau sendiri yang beracara buat semua jemaat-Mu. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, bisa sharing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Pagi hari ini Tuhan, mujizat-Mu tetap terjadi. Yang datang dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, Kau hiburkan, Kau kuatkan, Kau ganti bebannya dengan beban yang yang daripada-Mu yang ringan Tuhan. Yang masih sakit Tuhan dalam proses penyembuhan, biarlah pagi ini sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, tidak ada satu penyakit yang Kau izinkan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh mujizat-Mu Tuhan sampai pagi ini, tangan-Mu terulur buat kami semuanya. Yang terbelenggu, terikat Tuhan, Kau bebaskan, Kau lepaskan. Pagi ini Tuhan, biarlah hikmat yang baru, urapan yang baru Kau berikan Tuhan. Dan jangan pernah lupa, sampai hari ini kita semua masih punya Tuhan. Dan sampai kapanpun semua orang yang ingat bahwa kita milik Tuhan, hidupnya tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Izinkan saya meneruskan apa yang menjadi tema kita tahun ini, The Year of Happiness, Luck and Blessings. Kita sudah belajar apa arti kata makarios. Saya memastikan saja siapa yang datang di acara kebaktian tutup tahun, angkat tangan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu bisa, nanti sore saya akan layani Anda lagi. Anda bisa undang teman Anda, supaya teman Anda yang memang ingin mengalami kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di tahun 2025, dia bisa mendapatkan secara lengkap bagaimana kita menyiapkan diri kita memasuki the year of happiness, luck, and blessings Tuhan. Saudara, jadi masuk tahun apa? Kebahagiaan, terus keberuntungan dan berkat. Nah, makarios adalah kata yang paling pertama disebut oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit bahagia, saudara. Dan kalau Anda lihat makarios itu kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah berhasil, beruntung, dan berbahagia. Itulah kenapa dikatakan di Matius 5 ayat 3, berbahagialah, apa saudara? Orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Definisi miskin di hadapan Tuhan itu adalah bukan Anda nggak punya uang, bukan saudara, bukan terus kita menganut teologi kemiskinan, bukan saudara. Definisi miskin di hadapan Tuhan adalah, baca yang keras, Anda dengan rendah hati bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Saya paham Anda pasti punya banyak kelebihan, Anda punya banyak pengetahuan yang luar biasa, tapi ingat pertanyaan yang harus dijawab di awal tahun adalah di minggu pertama tahun 2025 bulan Januari, pertanyaan pertama adalah apakah kita dengan rendah hati bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, saudara. Itu pertanyaan yang pertama, saudara. Ataukah Anda masih punya banyak solusi-solusi yang lain? Nah, nggak ada plan A, ya plan B, nggak ada plan B, ya plan C. Itu nggak ada salahnya dengan plan, nggak ada masalah. Tapi bergantungnya kita itu hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, ataukah Anda dan saya adalah orang yang tergolong terlalu yakin dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri, saudara. Itulah kenapa saya sharing ada beberapa faktor hidup makarios, di mana makarios itu berhasil, beruntung dan berbahagia di tahun 2025. Yang pertama, faktor yang pertama, baca yang keras, Anda masih ingat? Anda harus menjadi seorang yang suka mencari nasihat firman Tuhan. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 dibaca yang keras, 2, 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, saya cerita di tutup tahun, saya bahas sedikit di 1 Raja-Raja 12 ayat 4 terus ayat 6 sampai 8. Di ayat 6 kalau Anda baca ayat 6 dikatakan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo, selama hidup ayahnya Rehabeam namanya Salomo, saudara, mendampingi Salomo, ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat ke-7, baca yang keras, 2, 3. Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu sampai kapanpun, saudara. Ayat 8, ini paling parah dari orang namanya Rehabeam. Tetapi ia apa, saudara?
mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Minggu depan, puji Tuhan, Anda dan saya diizinkan untuk melalui hari ulang tahun GPI Lamtera yang ke-26, saudara. Di paginya, itu saya akan melayani Anda, saya akan menjelaskan tentang nasihat yang diberikan penasehat Salomo. Bahasa sekarang, pembisiknya Salomo ki sapa sih? Itu kebaktian pagi. Kalau Anda nggak ada acara, Anda datang. Supaya Anda tidak tercuri dari iblis, orang yang hatinya dikirim Tuhan untuk mendampingi Anda, justru malah Anda abaikan. Kalau Anda pengen tahu apa isi tentang nasihat yang diberikan penasehat Salomo itu apa saja, Anda datang minggu depan kebaktian pertama. Kebaktian sorenya, hari ulang tahun yang ke-26 dengan tema yang sama, A Year of Happiness, Luck and Blessings. Saya akan sharing, kok bisa kita ngalami the year of happiness, luck and blessing. Kok bisa ngalami hari penuh-penuh dengan tahun yang penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan dan berkat. Pasti ada kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin besar. Ngomong yang keras, semakin besar. Kalau enggak mungkin. Pasti ada kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang semakin besar. Lah, itu pasti ada penyebabnya. Kalau orang ibarat mau makan, enak enggak makanannya? Oh, enak. Minumannya enak enggak? Enak. Orang kalau pengen terima beres, ya wis diurapi mulai. Anda enggak akan pernah jadi pengusaha besar kalau Anda enggak tahu resepnya. Lah, Anda harus tahu. Kok bisa masuk pada tahun yang penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan dan berkat? Pasti karena ada kasih karunia dan damai sejahtera. Nek kemerungsung, enggak bakalan. Anda ngalami tembok yang enggak pernah jebol, karena enggak ada kasih karunia dengan pengetahuan kemampuan kita, temboknya terus ada, ya enggak bakal bisa ngalami kebahagiaan, susah terus iyo. Pasti ada kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin besar sehingga kita akan cerdas. Sehingga saat kita mau melakukan sesuatu titis, saudara. Pasti ada faktor yang menyebabkan itu. Di acara hari ulang tahun GBI Lamper Tengah Raya, puji Tuhan saudara, ke-26 tahun, kita akan belajar sama-sama. Itulah kenapa hari ini kita harus paham, kalau kami ini, saya ini selalu diarahkan bukan untuk terima sesuatu yang kulitnya. Saya selalu tanya, Tuhan ajari aku hikmat yang kau inginkan itu apa sebenarnya. Ajari umatmu ini tahu janjane engkau ini ngajari kami itu apa. Supaya saat Anda makan pisang, jangan ngomong, wah api pisangnya. Bukan. Tapi dibuka kulitnya, dimakan, dirasakan, ditelan, jadi berkat, jadi tenaga, jadi vitamin, jadi segalanya. Yang mau katakan yes. Kalau Anda mendengarkan nasihat firman Tuhan, Anda akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kalau Anda sudah hidup dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, maka hasil akhirnya Tuhan akan mengangkat Anda dalam kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saya juga sudah sharing yang kedua. Yang kedua apa? Di malam tahun baru, Anda harus memiliki hubungan yang baik dan sehat, saudara. Enggak ada lagi ngomong gini, saya itu enggak bisa dengarkan khotbah orang lain, enggak bisa. Loh, lah terus? Aku tuh langsung baca Alkitab dewi, langsung aku kepada Tuhan. Ora iso aku mbek sing liya, ndak mau diganggu aku.
aku langsung kepada Tuhan. Wah, ini bahaya, saudara. Orang yang seperti itu adalah orang yang bukan miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan poin yang kedua, saudara. Harus memiliki hubungan yang baik dan sehat. Itulah kenapa Mazmur 1 ayat 1 baca yang keras, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahkan di Amsal ayat pasal 13 ayat 20 ngomong apa? Siapa bergaul dengan orang bijak, berarti memang disuruh bergaul. Gak bisa sendirian saya langsung pada Tuhan. Anda malah kesasar kabeh, bahasa Semarangi ora entuk apa-apa, saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang apa, saudara? Bebal, Anda akan jadi malang nasib Anda. Hati-hati milih teman. Itulah kenapa saya sharing singkat kemarin di malam tutup tahun yang luar biasa. Membina hubungan yang baik itu butuh tahapan, saudara. Nggak bisa langsung. Kalau Anda mau memilih calon pacar, itu nggak bisa cuman, hai hari ini aku kita kok kangen mbek kowe yo, I love you, jadian. Nggak bisa, saudara. Apalagi memilih calon pasangan hidup, saudara. Apalagi memilih kolega, memilih kongsian. Nggak bisa. Bina hubungan itu butuh tahapan. Ngomong yang kiri kanannya, butuh tahapan. Tahapan yang pertama masih ingat? Perkenalan. Anda harus melakukan perkenalan dengan semua orang. Perkenalan. Kalau orang dalam perkenalan Tuhan, ya Anda mau nggak mau ya perkenalan. Tapi ingat, itu kan cuman kenalan, saudara. Melakukan perkenalan. Ada step yang kedua, saudara. Apa, saudara? Pertemanan. Dalam pertemanan ada pendalaman. Dalam pertemanan Anda melakukan kontak untuk mendapatkan informasi mengenai orang itu. Anda tanya sama teman-temannya. Lalu yang muda yang belum punya pacar, mau pengen punya pacar, angkat tangan. Nggak ada, boleh ya. Yang sudah punya pacar, pengen punya pacar juga, angkat tangan. Nggak ada kan? Puji Tuhan, berarti alim KB. Tanya sama teman-temannya, kamu kenal sama namanya ini enggak? Loh, kalau Anda mau cari kongsian, pertama kali ketemu, pasti Anda kan, baik orangnya, ketokane so dipercaya. Itu kan cuman ketokane, saudara. Betul ya? Anda harus tanya sama teman-teman dia bergaul. Kalau itu sama-sama bos, Anda tanya sama pegawainya yang dulu pernah kerja, yang pernah keluar. Tanya, orangnya gimana kalau memimpin? Tanya sama orang bank, kowe kenal rak mbek iki? Wah, genah, Pak. Wonge genah rak macam-macam. Bener ya, bener. Itu namanya kita mau menjalin pertemanan ki ya tanya. Apakah calon teman yang menjadi teman Anda itu berguna dan membangun hidup Anda, saudara? Kalau enggak, waktu Anda habis, saudara. Enggak bangun, tapi Anda kumpul dalam kumpulan pencemooh, ya buyar kabeh, saudara. Setelah itu masuk, wah Tuhan, aku kok damai sejahtera ya. Ya wis, baru lanjut area pacaran. Bukan kamu sudah kenal lama, oh belum, baru 2 minggu kok. Lah terus ya kelihatannya kita cocok sih, jadian sih. Loh, lah emang kamu tahu apa tentang dia? Oh tahu aku, wongnya ngamuan. Loh, lah terus judi habis 200 juta kalah. Loh, lah terus mbok pacarin apa? Ya wongnya bayian sih, benar aku ditraktir kok, dijemput-jemput kok. Loh,
Jadi hanya kategori pacaran itu karena ditraktir dan dijemput-jemput tuh berarti kamu jadi pacarnya gara-gara itu. Dipikir. Baru bisa masuk ke persahabatan, saudara. Kalau tidak, Anda mau kongsi ketemu orang yang salah untuk jadikan Anda sahabat, ya pasti buyar. Uang Anda dibawa lari, Anda tertipu. Anda pacaran tapi nggak dicek dulu. Apakah ini dari Tuhan atau tidak? Apakah orang ini berguna membangun kehidupan Anda dalam rohani, jasmani, dan segala macamnya? Kalau berguna, sampai kapanpun loh, mau LDR, DRL apa sembarang lah. Nah DRL lagi lampu mobil loh ya bro ya. Oh salah bro. Kalau memang wis jodoh ya jodoh, saudara. Nggak ada istilahnya. Aku mari aku hamil terus ditinggal. Lagi sing salah, jangan salahkan orang yang menghamili Anda. Salahkan juga kamu ini gimana tadinya. Bagaimana sih Pak milih sahabat? Amsal 17, ayat 17 ngomong apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terus, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat itu harusnya menciptakan harmoni, saudara, dalam kehidupan kita. Antar satu dengan yang lain. Nek sampai ono selisih paham, sahabat itu mendamaikan. Sahabat itu bukan jadi sumber perpecahan. Kowe ngerti? Mau toh, dia nyeritakake aku ngene. Loh, lah aku ora ngerti apa ngene. Dia ngomong ngono, heeh, katakan dari rahasiane dhek. Lho, rahasiane dhek apa? Rahasiane dhek ngene. Oh, ngono ya, heeh. Terus ngomong mbek sing iki. Kowe ngerti ra? Kowe biyen ngene to? Lho, kowe ngerti? Aku dikane rahasiamu mbek kowe. Alah buyar kabeh to, Saudara. Tahap persahabatan tuh pasti bisa menghasilkan namanya kerjasama dalam bisnis. Pasti. Tahap persahabatan tuh bisa menghasilkan kerjasama dalam membangun kehidupan. Bahkan tahap kerjasama bisa menghasilkan kerjasama dalam pelayanan. Jika hubungan tidak menghasilkan manfaat apapun yang berguna dan membangun kehidupan rohani Anda, jasmani Anda, kehidupan segalanya, nggak perlu dilanjutkan ke tahapan intimasi, persahabatan, nggak usah, saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, masuk ada tarik nafas, terakhir. Aduh, anak saya ngomong, papa nek ngomong ketiga, terakhir, ngomong sama istri saya, biasanya setengah jaman. Sudah siap? Siap? Baca yang keras, 2, 3. Anda harus memiliki kebiasaan melakukan perenungan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dibaca yang keras, tetapi merenungkan Taurat itu kapan saudara? Siang dan malam. Kesukaan atau terpaksa saudara? Kesukaan. Saat Anda dan saya merenungkan firman Tuhan, saat Anda merenung saja, Anda dan saya mengerahkan segala pikiran untuk memikirkan firman Tuhan yang barusan Anda dapatkan. Anda dapat intisarinya, direnungkan, lalu disimpan dalam lubuk hati kita, saudara. Itulah kenapa kalau adik kita sharing orang yang tidak mau dengar nasihat siapapun, itu orang itu bukan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Presiden aja butuh dewan penasehat presiden, saudara. Begitu Anda merenungkan firman Tuhan, Anda dapat di hari Minggu, klek, catat, sampai rumah direnungkan. Kenapa? Mari kita buka Amsal 4 ayat 20 sampai 22, saudara. Amsal 4 ayat 20 sampai 22, baca yang keras. Hai, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terus,
janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena, baca yang keras, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi orang sakit parah sekalipun, obatnya apa, saudara? Loh, apa, saudara? Loh, lah ayatnya di atas, Pak, belum dibuka aja, Pak. Dibuka, ayat 20 dibuka, ayat 20. Apa, saudara? Obat kesembuhan dari segala penyakit seluruh tubuh kita apa? Perhatikanlah perkataanku. Arahkan telinga kepada ucapanku, terus simpanlah itu di lubuk hatimu. Sekarang kita lihat 3 tokoh Alkitab yang Anda sudah sering dengar. Apa penyebab keberhasilan menurut firman Tuhan? Yusuf. Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertainya. Yusuf disertai Tuhan karena apa? Ia menyimpan firman di lubuk hatinya. Siapa lagi? Daud. Daud berhasil di segala perjalanannya. Daud berhasil karena Tuhan menyertainya. Daud disertai Tuhan karena ia menyimpan firman di lubuk hatinya. Hizkia selalu berhasil. Dia apa, saudara? Di segala usahanya. Hizkia berhasil karena ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dan terakhir, Hizkia apa, saudara? Menyimpan firman dan melakukannya. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berhasil dalam setiap pekerjaan saya, dalam segala perjalanan saya, dalam segala usaha saya, karena Tuhan menyertai saya, karena saya melakukan apa yang baik, karena saya melakukan apa yang jujur, karena saya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahku. Saya menyimpan firman di lubuk hatiku dan melakukannya. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kalau Anda ingin mengalami keberhasilan sepanjang tahun, dari awal tahun sampai selesai tahun 2025, Anda harus merenungkan keberhasilan. Saat Anda merenungkan untuk keberhasilan, pasti Anda akan berhasil melalui segala ujian di tahun ini, saudara. Saat Anda merenungkan keberhasilan, untuk keberhasilan menghadapi semua ujian dan tantangan di tahun 2025, Anda akan selalu berpikir dan berkata, aku mesti belajar. Aku mesti belajar sampai ngerti kehendak Tuhan. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik supaya berhasil mendapatkan nilai terbaik dari Tuhan. Yang mau katakan yes. Pak, tahun 2025 siap belajar, Pak? Siap? Kalau ibunya lagi lengah, anaknya lagi lengah,
Bapak siap untuk menegur dengan kasih, Pak? Siap? Kalau ibunya atau anaknya lagi keluar sombongnya, Bapak mau negur dengan kasih, Pak? Siap? Siap, Bu? Ibu siap menerima apa yang dilakukan oleh suami Anda sebagai imam? Ada yang lihat suaminya gini, Bapak nggak tahu sih, di gereja malaikat Pak, di rumah Pak, incredible Hulk katanya, warna hijau, di gereja jam, siap, Bapak nggak tahu sih, ini dulu preman jalanan Pak, dibuka tuh tatonya panjang dari sini ke sini Pak, tulisannya apa Bu? Jagalah kebersihan kota. Tangannya sini jagal, ini kota. Ya dibuka total, jagalah kebersihan kota. Bu, kalau bapaknya lagi lemah, diapain Bu? Apa? Sing jawab ibunya, bukan bapaknya. Disayang. Bu, kalau bapaknya lagi lemah, diapain Bu? Disemangati. Bagus. Kalau anaknya lagi rewel, mama cerewet mama iki. Papa iki cerewet, ngurusi ngene ra entuk, ngono ra entuk. Hangout nang kono ditakoki jam berapa pulangnya. Hangout sama itu kan aku udah gak pernah hangout sama yang itu. Ditanyai pergi kemana. Kalau anaknya lagi gitu, ibunya harus bagaimana Bu? Loh, Bu, takoki yuk. Kalau anaknya lagi error, bapaknya lagi meleng, harus bagaimana Bu? Apa? Hah? Oh sembuh. Tak beritahu ya Pak Ibu ya. Keberhasilan ujian Anda di tahun 2025, Anda harus berpikir dan berkata, tak ulangi lagi, aku harus belajar. Aku harus belajar sampai ngerti. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik supaya berhasil mendapatkan nilai terbaik dan aku lolos tahun 2025 dengan kebahagiaan yang maksimal, keberuntungan yang luar biasa maksimal, dan berkat yang luar biasa melimpah. Yang mau belajar, angkat tangan Anda. Oke, orang belajar, kalau mau enggak tahu cara negurnya gimana Bu? Tanya. Pak, kamu kok error kenapa? Enak kan? Paling enak, bapak-bapak tuh nek ditanya, Pak, kok error kenapa? Jangan malah ngomong ini, bendino error. Waduh. Tanya baik-baik. Efesus 3 ayat 20 ngomong apa? Baca yang keras. Ayat yang menjadi tema Natal kita, Natal yang mengubahkan ini Efesus 3 ayat 20 sudah. Betul ya? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saat Anda berdoa dan berpikir, mengerahkan segala pikiran Anda kepada keberhasilan, Tuhan turut bekerja dengan memberi Anda pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang membawa Anda dan saya kepada keberhasilan.
Kalau Anda ngomong sulit, Pak. Semarang tuh sekarang, Pak ya, bawanya celurit, Pak. Begal-begalan itu, Pak. Wah, ketoke tahun 2005 ketoke rodok gimana? Lah wis dikandani. Kalau Anda mau berdoa dan berpikir saja untuk keberhasilan dari janji penggenapan firman Tuhan, maka kalau Anda mau berdoa dan berpikir mengerahkan segala pikiran kepada keberhasilan janji firman Tuhan sepanjang 2025, Tuhan turut bekerja dengan memberi Anda dan saya pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang membawa kita kepada keberhasilan. Yang juga katakan yes. Mazmur 19 ayat 15 ngomong apa? Mudah-mudahan apa saudara? Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kalau kita tidak waspada terhadap ucapan mulut dan renungan hati, maka iman Anda dan saya akan tercemar. Artinya, kalau sampai iman Anda dan saya tercemar, saya tulis 3 poin di sana. Yang pertama, kita apa saudara? Tidak akan dapat melihat dengan mata iman yang melampaui keadaan. Keadaan Anda di sini, Anda tidak bisa punya mata iman melampaui apa yang di atasnya. Kalau halangannya itu di pintu masuknya gereja, Anda nggak akan punya mata iman untuk melihat di luar pintu gereja, itu lebih besar areanya dibandingkan ruang ibadah ini, saudara. Anda nggak punya mata iman yang bisa melihat sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita apabila iman Anda mengalami pencemaran. Itulah kenapa yang kedua, baca yang keras, Jangan biarkan iblis memasukkan pikirannya kepada kita sehingga kita meragukan firman Tuhan, meragukan sifat karakternya Tuhan, terus malah Anda menjauhkan diri dari kumpulan orang percaya. Yang ketiga, baca yang keras, Allah akan turut bekerja dalam segala perkara, setiap perkara dalam hidup Anda dan saya. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Hanya apabila Anda punya iman yang murni, bukan iman yang terkontaminasi. Saudara, kata-kata keluhan yang ditoleransi. Nek cuman ngeluh ngono ya ora apa-apa to ya. Mosok jenenge menungso ora entuk ngeluh ngono. Kata-kata keluhan yang ditoleransi. Baca yang keras adalah bukti dari iman yang telah terkontaminasi. Pegang tangan pasangan Anda. Kalau sendirian Pak, jawil sebelah Anda kalau sendirian. Ojo pernah mengeluh. Amin. Aku ndelok kowe ketemu sedina rak ketang sekali ngeluh mesti ono. Tahun 2025 ora ana toleransi. Begitu kowe ngeluh dilingling. Oh iya. Ojo tersinggung nek aku ngomong dilingling. Ora usah ngene-ngene. Siap? Are you ready? Karena kata-kata keluhan yang ditoleransi adalah bukti iman Anda telah terkontaminasi. Tim pujian maju ke depan. Filipi 4 ayat 8 baca yang keras. Jadi akhirnya semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Itulah kenapa pahami bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan takut kehilangan panggung Anda.
Pak, aku tuh punya sekumpulan rekan partner bisnis. Ambisinya gede-gede, Pak. Nah terus, kalau nanti aku dikit-dikit menunjukkan berdoa di depan dia, nanti minggu disuruh kumpul, aku ngomong, aku tak kerja dulu. Lama-lama aku dijauhkan, Pak. Koncoku ku nek kumpul ki 1 minggu ki pokoknya untuk membahas bisnis dan segala macamnya. Lah terus, nanti aku nggak ada panggung, Pak. Bisnisku kan dapat proyek dari mana kalau begitu? Oh, saya tak beritahu. Jangan takut kehilangan panggung. Takutlah ketika bukan Allah lagi yang kita layani, saudara. Amin. Jangan takut kehilangan panggung pelayanan. Saya nggak pernah peduli orang mau ngomong apa. Saya sangat mencintai Anda. Saya ingin Anda dan saya sama-sama belajar dan mengerti. 2025 punya hikmat, the year of happiness, luck and blessings, itu di luar bayangan saya, saudara. Tapi ingat, kalau ada orang yang tidak suka, saya beritahu, saya tidak takut kehilangan panggung pelayanan. Ini bukan panggung saya, ini punya Tuhan. Jangan takut kehilangan lampu sorot pelayanan. Jangan takut kehilangan apresiasi pelayanan. Takutlah kalau ternyata bukan Allah yang Anda dan saya layani, melainkan Anda melayani ego Anda sendiri. Pak, keluargamu mencintai Anda. Amin. Bu, suami dan anakmu mencintai Anda. Itulah kenapa tanyakan hati kita baik-baik. Apakah saat ini Anda sedang benar-benar melayani Anda, melayani Tuhan? Kalau benar, don't worry. Jangan takut akan kehilangan semuanya. Amin. Tuhan, terima kasih itu semuanya. Firman yang harus kusampaikan sudah aku sampaikan ya Bapak. Biar Roh Kudus sendiri yang memeteraikan sampai akhirnya. Minggu depan kami akan pelajari lagi Tuhan, mau mengerti akan kehendak-Mu. Kami akan tahu bahwa Engkau akan terus mengajar kami sendiri Tuhan. Sampai akhir tahun ini, sukacita kami melimpah luar biasa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu besar dalam kehidupan kami. Dan kita semua yang dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Dibawa lebih dekat dan terus lebih dekat. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik.
ulang tahun GBI Lamtera yang akan diadakan besok di tanggal 12 Januari 2025. Ada pengumuman sedikit mengenai acara ulang tahun dari GBI Lamtera yang ke-26. Kami menghimbau dari Komsel, dari setiap Komsel yang ada di GBI Lamtera untuk bisa berpartisipasi dalam pengadaan door prize, ya, minimal untuk setiap Komsel dikenakan 50.000. Ya, jadi nanti itu door prize yang akan dibagikan ke jemaat, jadi dari kita untuk kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk acara HUT ini nuansa kita adalah bertema Nusantara. Ya, jadi nanti kami harapkan dari setiap jemaat semua bisa berpartisipasi dalam kostum, ya, dalam kostum. Ya, jadi misalnya nuansanya kan Nusantara. Jadi misalnya dari Jawa Barat ada, dari Jawa Tengah ada, dari Dayak kalau misalnya ada boleh, ya, seperti itu. Nah, kostum ini nanti akan dinilai. Ada penilaian dan juga pastinya ada hadiahnya. Ya, terus Kak Sinta kalau ini misalnya kita nggak ada kostum nih, nggak ada kostum seperti itu, berarti kita nggak datang. Jangan, ya, boleh pakai batik, seperti itu, boleh pakai batik, ya. Demikian info dari panitia HUT GBI Lamtera yang ke-26. Kami mohon untuk partisipasi semua jemaat, ya, partisipasi karena kita mau merayakan ulang tahun gereja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kami mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri. Adakah? Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Kami rindu untuk bisa beribadah bersama di dalam minggu-minggu ke depan. Sampai ketemu ke depan ya Bu ya. Ya, Bapak Ibu mengingatkan nanti sore saya akan melayani Anda bisa memberitahu jemaat yang lain atau mungkin teman-teman Anda untuk Anda bisa melayani mereka nanti sore. Dan juga minggu depan ibadah raya pagi jam 9 saya melayani juga dengan tema nasihat yang diberikan penasehat Salomo. Dan HUT saya akan sharing tentang kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin besar. Mari kita angkat tangan kanan kita, bawa persembahan pada Tuhan. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan QR code. Mari kita angkat tangan. Bapak, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Terima kasih untuk awal tahun yang luar biasa. Kau izinkan kami memasuki di minggu pertama bulan Januari. Kami mengembalikan segala berkat-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua berkat daripada-Mu. Kami mengembalikan persepuluhan buah sulung ucapan syukur. Kalau Kau gerakkan kami untuk diakonia, gerakan 50.000 buat Jaya Negeri, ataupun apapun Tuhan, Kau sendiri yang beracara. Kami tahu sampai kapanpun Tuhan, Kau ajari kami untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, angkat kedua tangan kita. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk, dicintai, diberkati dan disembuhkan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. Berbahagialah orang yang setiap hari merenungkan dan melakukan firman Tuhan pagi, siang dan malam. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati.
Amin.